Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Cahaya Pamungkas. Saya Selanjutnya, Miftahul Zakira Asma. Saya Muhammad Lutfi Hanif. kami dari kelompok Populer PL dengan judul Optimalisasi Layanan Perpustakaan dengan Sistem Informasi Berbasis Web di SMKN 2 Malang. Tujuan kami yaitu mengotomatisasi proses layanan pinjaman yang sebelumnya masih manual dan kesulitan. Metode yang digunakan adalah model prototyping. Eh, Identifikasi masalah yang sebelumnya masih datang ke perpus untuk registrasi sekarang bisa melalui website. Di sini ada identifikasi pengguna aktor, admin bisa mengelola laporan, mengelola riwayat, dan melihat pengguna. Untuk user atau pengguna bisa login ke website di mana saja lewat perangkat yang dimiliki oleh pengguna perusahaan. Untuk elisitasi tahap 1, fungsionalnya yaitu dari hasil wawancara, admin bisa menambah dan mengatur akses pengguna, memungkinkan pengguna yang sudah login untuk mengubah password, yaitu bisa juga untuk menyediakan format ekspor laporan bulanan. Ini untuk elisitasi tahap 2, tahap 3, selanjutnya activity diagram. Di sini ada use case diagram, kita menggunakan dua aktor yaitu petugas perpustakaan dan pengguna. Dan di samping itu ada fitur-fiturnya. Dan ini adalah use case skenario dari admin, yaitu autentifikasi data. Admin buka halaman untuk mengautentikasi data dan sistem akan menampilkan daftar akun pengguna yang belum diverifikasi. Admin melihat tahu pengguna untuk diperiksa dan menampilkan data pengguna. Admin memeriksa kesesuaian data dan menekan tombol verifikasi. Jika admin tidak menemukan kesesuaian data, maka sistem menampilkan opsi button tolak dan admin menekan button tolak dan mengubah status akan jadi ditolak. Dan di bawah ada use case skenario milik admin yang lainnya, seperti halaman informasi data pengguna, halaman kelola data pengajuan peminjaman, halaman kelola data buku, halaman laporan bulanan keseluruhan, dan halaman login verifikasi akun milik pengguna. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram kelola data pengguna. Nah, di sini admin bisa membuka halaman kelola data pengguna, lalu sistem akan menampilkan halaman kelola data pengguna. Sistem juga akan menampilkan semua daftar dan informasi data pengguna, lalu admin mengedit atau menghapus data pengguna. Lalu sistem memvalidasi pembaruan ini benar atau tidak. Kalau tidak benar, akan gagal memperbarui atau menghapus data pengguna, lalu kembali ke menampilkan halaman kelola data pengguna. Kalau benar, maka akan mengubah atau menghapus data dari database, lalu memperbarui di tampilan website. Selanjutnya ada activity diagram pengguna, lalu activity diagram lain-lainnya juga. Selanjutnya ada data flow diagram level 0. Di sini admin menginput data ke sistem, lalu sistem mengasih laporan data ke admin. Lalu pengguna mengautentikasi data ke sistem, lalu sistem memvalidasi data peminjaman ke pengguna. Selanjutnya ada data flow diagram level 1. Di sini ada yang bulat-bulat yang bentuknya bulat itu fitur-fiturnya, lalu yang berbentuk kotak tapi tidak ada sampingnya itu merupakan data, lalu ada pengguna dan admin itu aktornya. Selanjutnya ada data flow diagram level 2.
Di kotak kanan dan kiri itu ada aktor, petugas, dan pengguna. Lalu di kotak-kotak yang panjang itu merupakan fitur atau prosesnya. Lalu yang di tengah itu merupakan data dari DFD level 2. Selanjutnya ini tampilan frame kelola data pengguna admin. Ini adalah tampilan admin, kelola data pengguna, lalu frame dashboard, website, desktop pengguna, lalu frame login versi mobile. Selanjutnya ada dashboard atau home versi mobile. Selanjutnya ada frame riwayat peminjaman dan pengembalian pengguna. Lalu ada frame pencarian jenis buku pengguna, lalu ada halaman data profil pengguna. Lalu selanjutnya ada frame ketersediaan buku pengguna. Dan yang terakhir ada frame form peminjaman buku pengguna. Selanjutnya prototyping dari web mockup itu. Sini ini tampilan login desktop, lalu ini tampilan dashboard, lalu ini prototype admin. Lalu selanjutnya ada prototyping tampilan mobile. Ini halaman login, lalu ini halaman home atau dashboard. Ini halaman search, ini halaman peminjaman buku, ini halaman profil. Lalu ini halaman detail buku, dan ini halaman form peminjaman buku. Selanjutnya ada white box. Di sini ada pengujian white box. Yang pertama ada modul login. Kasus ujinya login sukses, input username dan password valid, data eksekusi, validasi, DB cocok buat sesi, jadi pengguna berhasil dibuat. Dan selanjutnya ada modul pencarian khusus pengguna, dan ada modul riwayat peminjaman dan pengembalian untuk admin, dan modul kelola data profil untuk pengguna, dan modul mengelola data pengguna untuk admin. Dan di sini ada pengujian black box. Yang pertama ada modul login, pengguna login dengan kredensial benar dan inputnya username dan password valid. Harapan hasilnya redirect ke dashboard pengguna. Dan selanjutnya berstatus valid. Dan yang kedua ada modul pencarian khusus pengguna, dan ketiga ada modul riwayat peminjaman, dan keempat ada kelola data profil, dan kelima adalah kelola data pengguna untuk admin. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan hitungan informasi. Kelebihannya yaitu ada beberapa fitur yang diberikan untuk memudahkan pengguna perpustakaan dan login akses di mana saja, bisa pengajuan buku di mana saja. Kekurangan masih belum terintegrasi dengan website resmi utama sekolah karena masih ada website tersendiri dan keamanannya masih kurang diperhatikan. Segitu presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.